Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Faya ibadallah,
usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan telah menunjuki kita jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari akhir. Selanjutnya, dari atas mimbar ini perkenankan saya menyampaikan wasiat kepada saudara-saudara sekalian dan kepada diri saya sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah selama sisa umur yang Allah karuniakan kepada kita, dengan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya, karena sesungguhnya kita kelak akan menghadap Allah sendiri-sendiri dan akan bertanggung jawab atas aktivitas kita yang kita lakukan. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kezaliman di mana-mana, kemaksiatan merajalela, umat semakin merasa masa bodoh dengan berbagai kemaksiatan. Manusia berubah akhlaknya menjadi berakhlak seperti hewan dikarenakan hawa nafsunya yang mengiringi jiwa dan hati. Bahkan manusia sudah tidak punya hati nurani lagi. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka umat yang mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat. Mereka umat yang mendapat petunjuk dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surat Imran surat ketiga ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya yang paling buruk menimpa masyarakat adalah zalimnya para pemimpin disertai takutnya rakyat terhadap mereka, sehingga tidak ada yang menyerukan kebenaran, dakwah, nasihat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dengan demikian hancurlah mimbar-mimbar perbaikan. Semakin surut nilai-nilai kekuatan dan semakin layu pula pohon-pohon kebaikan, sementara kejahatan dan para penyerunya semakin berani untuk bermunculan dan menyebarkannya. Mereka berhasil membuka pasar-pasar kerusakan, melariskan dagangan iblis dan tentaranya tanpa ada yang berani melawan atau menghentikan. Karena itu sudah sepatutnya Allah mendatangkan azab kepada masyarakat tersebut. Yang lebih buruk lagi jika hati masyarakat Islam telah mati atau paling tidak sakit. Setelah lama bergaul dengan kemungkaran dan mendiamkannya, kehilanganlah rasa cemburu ketika larangan Allah dilanggar. Padahal dengan perasaan itulah akan diketahui yang ma'ruf dari yang mungkar. Mereka telah kehilangan juga kecerdasan yang seharusnya mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang lurus dengan yang menyimpang. Ketika itu rusaklah standar masyarakat sehingga mereka melihat perkara yang sunnah menjadi bid'ah dan
bid'ah menjadi sunnah. Lebih buruk dari itu semua ketika suara kebenaran itu mulai meredup atau hilang, sementara teriakan kebatilan semakin menggelora memenuhi seluruh penjuru dunia untuk mengajak kepada kerusakan, memerintahkan untuk berbuat kemungkaran dan melarang dari yang makruh. Itulah teriakan orang-orang munafik. Jemaah Jumat rahimakumullah. Setiap kewajiban Allah yang ditinggalkan umat manusia pasti akan mendatangkan akibat, entah di dunia maupun di akhirat. Termasuk ketika kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar jika diabaikan dan tidak dilaksanakan, pastilah orang-orang yang mengabaikan dan tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Tidak ada satu umat pun yang mengabaikan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali Allah menimpakan berbagai hukuman kepada umat itu. Di antara hukuman tersebut ialah yang pertama, azab yang menyeluruh. Apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, sedangkan orang-orang yang soleh tidak berusaha mengingkari dan membendung kerusakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpa azab kepada mereka secara menyeluruh, kepada orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang soleh. Firman Allah, wattaqu fitnatan la tasibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. An-Anfal. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dengan sanadnya dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang yang soleh? Rasulullah SAW menjawab, iya, apabila kemaksiatan telah merajalela. Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika orang-orang melihat orang yang berbuat zalim lalu tidak mencegahnya, maka hampir saja menimpakan siksa secara menyeluruh kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, tidak dikabulkan orang-orang yang soleh. Apabila suatu masyarakat mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar serta tidak mencegah yang zalim dari kelakuannya, Allah akan menimpakan siksa mereka dengan mengabulkan doa mereka. Sabda Rasulullah, allazi nafsi bihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tahaw dan munkar yab'atha 'alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yastajabu lakum. Demi yang diriku hendaknya dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan kemudian lalu. Ketiga, musnahan mental sebagai kehormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memusnahkan umat beliau secara fisik sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu sebelum kita pada kaum Nabi Hud, Nabi Lut dan Shu'aib, tetap bisa umat Muhammad. Maksudnya umat ini tidak dimusnahkan fisiknya, tetap dalam keadaan hidup, melakukan dosa dan maksiat yang menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Namun walaupun banyak jumlahnya, melimpah ruah kekayaannya, di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Musuh-musuh yang tidak merasa takut serta kawan-kawan tidak merasa hormat, inilah yang diberitakan Rasulullah SAW ketika umat ini takut mengatakan yang hak dan tidak mencegah orang berbuat zalim. Tillahi amri sami'tu Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitum ummati
tahabu zalima an taqula lahu innaka anta zalimun tuwadda'a minhum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat umatku tidak mau mengatakan pada orang yang berbuat zalim di antara mereka, kamulah orang yang berbuat zalim, maka mereka dibiarkan dalam kemaksiatan, dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian, menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya hingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali anil musyarakati wal musyakalati li sa'iril bashar, wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikianlah Allah memberikan peringatan kepada kita semua umat Islam lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kebaikan seluruh elemen masyarakat akan terjaga jika ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika ditinggalkan akan mengakibatkan kemunduran dan kehancuran suatu masyarakat. Untuk itu marilah kita sama berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmilna 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamuhum wa qallil adadahum wa alqi fi qulubihimul ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.